WA, dari zaman WA itu orang itu betul, dari zaman WA. Nggak pernah mau jawab pertanyaan. Oke, udah kau diam Jordan, kau diam. Wah, sampai 15 menit saya nunggu, sampai 15 menit, sungguh terlalu si Julius takutnya sama saya. Udah, kapan diatur saya diskusi sama guru kalian? Diatur aja, yuk, coba semua berani nggak? Kalau nggak apa-apa, cuma dibantu satu mualam pres 2, 3, 4. Oke, kalian semua lawan saya satu orang, syaratnya satu aja, jangan dibisukan. Sudah, jangan ditendang, gimana? Sanggup? Ya ngapain kalau gitu? Diskusi yang bagus saja. Dibicarakan gimana? Loh, saya sudah mengajak satu lawan satu, dia nggak berani. Gimana? Kau sama Dewa, udah biarkan. Ayo. Baik. Saya sudah mengajak dia satu lawan satu, dia nggak berani. Dia maunya lawan Dewa aja dulu. Lawan Dewa aja dulu. Dis, nggak usah seperti itu. Udah yang lain sama ente itu dari zaman WA, Dis. Ente tidak pernah mau jawab pertanyaan. Yang saya cari itu guru kalian. Sekarang, ini siapa ini? Bilang saya nggak kenal ini siapa ini. Takut. Kalau takut bilang dong. Kalau takut. Saya nantang gurumu si Juma. Mana dia? Kalau takut bilang diam. Dong, kalau takut. Diam, Juma diam. Takut ya? Pantaskan diri kau untuk melawan Bang Juma. Lewati Bang Dewa dulu. Lewatin Bang Dewa dulu. Dewa aja. Mau saya putarkan videonya dia nantangin saya. Putarkan. Oke, saya putarkan. Baik, putarkan juga videonya Bang Jo kalau dia mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Oke, videonya. Kita putarkan video bagaimana si Juma menantang saya, tapi giliran didatangi dia membisu. Bang Juma lagi ada telepon. Baik. Udah, Bang Jo, putarkan videonya Bang Jo. Dengarkan. Mudah-mudahan oten-oten semua paham kalau Edis di sini secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita tontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Keren kali ya. Untuk berbicara. Keren kali ya. Putarkan dulu Bang Jo. Gantian ya. Edis, keselamatan medis. Putarkan dulu Bang Jo. Kemudian. Nah, sekarang saya sudah datang nih. Kenapa guru kalian kok diam? Baik, masih hidup. Bang Jo. Lagi ada telepon ya. Tolong diputar. Tunggu. Sebentar. Gantian. Dibisukan. Sebentar dulu. Kita Bisukan nih. Gantian, kita gantian. Bisukan. Sudahlah. Kalau tidak berani. Kayak gini lah modelnya, inilah kualitas kau Jordan. Didatangi. Inilah kualitas Ke kau Jordan. kandangnya kalian bisu-bisukan. Sudah. Hadapi. Kenapa cuma diam? Oh, masih ada dia di sini. Hadapi itu. Coba, gimana kalau satu lawan satu, kau berani nggak? Bang Juma, izinkan Dewa. Biarkan Dewa. Kapan kita atur waktunya? Jangan kamu menista. Sekarang. Jangan kamu mengolok-olok. Sejak kapan saya menista? Secara ilmiah. Sejak kapan saya menista? Kamu jagonya. Silakan tentukan tema. Silakan. Bang Juma silakan. Sama Dewa. Sekarang. Sama Dewa. Aduh hujat-hujatan sama Dewa. Sekarang. Boleh. 1, Silakan. 2, 3. Apa kau perlu dilindungi oleh dayang-dayangmu ini? Bang Dewa, biar dulu. Saya nanya, kalau satu ini dayang-dayang di sini ngapain ini? Udah. Kamu tentukan tema yang paling kau kuasai. Silakan. Awas kalau kau menghujat, kuinjak lehermu ya. Sejak kapan saya menghujat? Silakan. Yo, silakan. Sekarang. Ya, Temanya sederhana aja sama kamu, gak usah berat-berat. Di mana ada nubuatan di dalam Bible bahwa tanda kenabian itu adalah tompel? Tidak ada. Kenapa nabimu bilang bahwa tanda kenabian tompel? Tidak ada di dalam kitabmu, enggak ada. Di dalam kitabmu itu enggak ada. Di dalam hadismu Apa yang dikatakan? bahwa tanda kenabian itu berupa tompel, betul? Ya, kenapa kamu carinya di dalam Torah? Kan nabimu mengatakan bahwa itu tertulis tanda kenabian, tertulis di itu mana bahwa tanda itu ada di dalam kitabmu. Tertulis di mana? menurut Al-Quran bahwasanya kitab-kitab terdahulu menubuatkan bahwa nanti akan datang seorang yang nabi. dimaksud itu kitab mana? Saya lagi ngomong gini aja, gimana kalau pakai waktu Kitab biar nggak sambil mana? Enggak ada. Kitab mana yang dimaksud Al-Quran? Ayo. Takut. Kitab mana yang dimaksud Al-Quran? Jawab. Kitab Taurat.
Apakah kamu punya kitab Taurat? Ya udah, tunjukkan di kitab Taurat mana ada nabi yang bertompel. Ya sudah, kami kan tidak punya. Sekarang tunjukkan kitab Taurat mana yang tanda kenabian itu adalah bertompel. Yang diterangkan kemudian adalah kitab Taurat katanya. Kamu punya kitab Taurat? Sudah, kami kan tidak punya kitab Taurat, Tanya betul. dulu. Kamu punya kitab Taurat? Kami tidak punya kitab Taurat kan? Ya terus kenapa kau jadikan itu Ya udah, di pembanding? kitab Taurat mana yang ada tanda kenabian berupa tompel? Tunjukkan kepada saya. Kau jangan kitab lari Taurat kemana-mana. yang- Di kitab Taurat mana ada nabi, ada tanda kenabian berupa tompel? Kitab yang datang kepada Nabi Musa. Mana? Sekarang Mana? Tunjukkan. Kau tunjukkan. Tunjukkan. Apakah kitabnya Nabi Musa masih ada? Kau kan yang mengatakan bahwa di dalam, bukan kamu yang ngomong, Muhammad yang mengatakan. Muhammad mengatakan bahwa tanda kenabian itu berupa tompel, betul? Menunjukkan, dengar, saya akan menunjukkan di dalam Taurat. Kalau kamu sanggup menunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa, silakan. Loh, yang mengklaim bahwa di dalam Taurat ada tanda kenabian berupa tompel siapa? Loh, saya bertanya samamu, apakah bisa Gimana kau sih kamu tunjukkan ini? kitab Taurat? Bisa kau Logikamu tunjukkan? bagaimana? Logikamu bagaimana? Logikamu Logika gimana? mengatakan logika bahwasanya bagaimana? Muhammad berkata bahwa di dalam kitab-kitab yang terdahulu ada nubuat kedatangan tentang seorang nabi, betul? Kitab Nah, terdahulu itu salah satu. yang mana yang dimaksud Al-Quran? Menurut Al-Quran, kitab Taurat. Taurat. Nah, Nah, apakah lalu masih ada kitab di Taurat dalam hari ini? di dalam kitab itu Apakah dikatakan ada kitab Taurat hari ini? ngapain Quranmu, berarti Quranmu berhaluria mengatakan bahwa dalam kitabnya nggak ada. Sekarang yang jadi masalah yang dibahas kitabku itu adalah kitab Taurat. Ya Ada udah, nggak mana kitab kitabnya? Taurat? Mana kitab yang dibilang kitab Taurat itu? Justru Mana? saya yang bertanya, apakah kamu mampu menunjukkan kitab Lah, tersebut? kamu yang mengatakan di dalam Lucu. kitab Taurat, tapi kamu bilang kitabnya nggak ada. Gimana? Tauratnya Musa ada nggak? Loh, menurut Quranmu ada nggak? Balul. Nah, bingung kau. Menurut Quranmu ada nggak kitab itu? Balul, ini yang mau lawan saya diskusi. Nabi Tendang, Musa itu menerima tendang. Taurat. Oke, kita iklan Nabi Musa bentar. itu menerima Bisukan, Taurat Al-Quran surah bisukan. Al-An'am ayat 144. Nabi Musa menerima Taurat, lalu Tauratnya Nabi Mana Musa kitabnya? dengar. Al-Quran kemudian menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Oke? Al-Quran saya menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi Mana kitabnya merubah yang firman mengatakan Tuhan, bahwa di dalam kitab mencampur tersebut adukan Tuhan, ada nubuatan bahwa tanda mencampur kenabian adukan itu? hak dan yang batil. Sekarang pertanyaan Bisukan. saya kepadamu, Bisukan. apakah Al-Quran itu salah? Bisukan. Kalau Al-Quran saya salah, berarti Sudah, kalau kamu bisu-bisukan bisa seperti- menunjukkan kitab Taurat. Nah, tunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa, ada nggak? Ada nggak? Lihat teman-teman. Ditanya Nggak apa, ada. lari kemana? Ditanya mana, lari kemana ya. Itulah kualitas Edis. Dan kita dengar ini iklan bagaimana pengakuan Edis bahwa dia bukanlah pengikut Yesus atau penyembah Yesus. Ini pertanyaan yang simpel, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Oke ya, dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Jadi sebenarnya dia debat mewakili apapun, aku bingung gitu. Lah, kemana dia? Biasa modal congor. Jadi teman-teman udah lihat ya. Ujung-ujungnya kita tahu lah kalau Edis ketemu Bang Zuma, yang dia inginkan adalah memancing kemarahan. Gimana cara memancing kemarahan Bang Zuma? Itu faktanya. Emang dia tuh nggak ada ilmu dari dulu, dari zamannya WA dia tuh cuma kayak begitu. Bagaimana cara mancing kayak Bang Zuma ini, ya kan? Bikin apa ya? Bikin penghujatan atau marah. Nah, dia Iya, biar nanti kayak bisa begitu. dilaporkan. Laporkan dia. Ya, Ormas Kristen, maju. Sudah memancing dia. Sakral Kristus, sakral. Laskar. Jadi gini, teman-teman sekalian, dia datang membawa tema kemudian bahwa tanda-tanda kenabian itu ada di kitab-kitab terdahulu.
Ada di kitab terdahulu. Lalu dia cari di kitab terdahulu, katanya nggak ada tanda itu. Kenapa tidak ada tanda itu? Karena tempat dia cari itu adalah kitab dari Romawi. Al-Quran menceritakan tentang kitabnya Nabi Musa, kitab para nabi. Sementara dia cari di lembaga Bible Indonesia. Kan nggak nyambung. Nggak nyambung dia. Makanya saya minta, mana tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Kalau di dalam kitabnya Nabi Musa betul tidak ada tanda-tanda itu, berarti ada yang khilaf, ada yang salah dalam penyampaian kemudian pemberitaan hadis tersebut. Tapi bukti, bahan, materi, tempat dia kemudian mengatakan itu tidak ada, itu bukan kitabnya Nabi Musa, tapi kitab revisian terjemahan Septuaginta yang kemudian direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi setiap saat. Kan bahlul. Sedangkan Al-Quran mengatakan dengan jelas kepada kita, apa tatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mau percaya kepada mereka, mengharapkan adanya kebenaran dari mereka, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami, padahal mereka mengetahui mengubahnya. Lalu di ayat lain Al-Quran juga mengatakan, wa im minhum lafariqa yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada sekelompok manusia yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Yang mereka tunjukkan dan yang Edis jadikan referensi untuk mencari nubuatan itu di buku terjemahan. Bagaimana mau menemukan sementara yang dia pakai itu adalah buku palsu, bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya para nabi. Dia cari di sana. Kan bahlul. Itu yang mau diskusi dengan saya. Ya kalau saya juga bertanya yang sama, di mana nubuatannya di kitabnya Yahudi? Yang terjemahan deh, jangan Torah, yang terjemahan aja. Tuhan ada punya tato di paha. Kan tadi katanya tompel, nah sekarang tato, ada nggak nubuatannya? Tuhan bertato di paha. Jadi sudahlah Edis, ya kau gila-gila aja sendiri, nggak usah kau ngajak-ngajak orang. Ilmumu nggak ada, Edis. Kita dari Facebook, Edis. Habis itu kita ke WA, Edis. Habis itu kita ke Zoom. Ya, semua sudah kita lakukan. Berdiskusi, mau macam apa lagi yang tidak kulayani kau? YouTubeku masih ada sampai sekarang. Ada puluhan hasil diskusi-diskusi kita, Edis. Sekarang kamu itu bebas menghujat karena kau di luar negeri. Bukannya saya takut, enggak. Apa yang saya takutkan sama babi kayak kau? Enggak ada takut-takutku sama babi, enggak ada. Uang manusia juga beda-beda dianya. Apalagi cuman babi. Enggak ada takutku sama kau. Tapi kalau kau ingin benar-benar kamu punya ilmu, benar-benar kau ingin menjatuhkan kebenaran Islam, mari kita offline. Kan dari dulu saya minta. Pendeta kan saya tantang, bukan kau yang kutantang, kau pendeta rupanya. Kau pendesta. Yang saya tantang itu, yang saya ajak diskusi itu pendeta, bukan kau. Nah kalau kamu khusus Edis, mari kita offline. Ya kamu kan udah dikenal tuh, udah dikenal orang Indonesia. Datanglah ke Jakarta. Kita bikin, kau bertemu dengan saya 1 lawan 1. Atau kau ajak semua Kiamat, CP, RK, penghujat-penghujat itu. Ajak mereka saya sendiri, tapi offline. Benar-benar ilmu kita gunakan, benar-benar ilmiah diskusinya. Jangan congor. Ya kalau cuman kayak begini kau bebas ngomong apa saja. Ya kau bebas kemudian bernarasi apa saja, menghujat apa saja, bebas. Mari kita diskusi. Di mana kamu mau? Offline tapinya. Khusus untuk kau dan teman-teman penghujatmu kita offline. Saya jamin keselamatanmu. Saya bayar kemudian kamu pasti aman. Yang penting diskusi ilmiah. Kau bawa data-datamu, hadirkan semuanya, kita diskusi. Jangan cuma modal kacamata kau. Hanya karena ingin kemudian donasi dari Kristen Indonesia,
kamu bebas kemudian menghujat, menertawakan kemudian ajaran Islam. Bukan begitu caranya. Diskusi kita offline. Begitu Edis. Ya. Saya kira begitu adik-adik sekalian. Silakan. Modal lubang hidung besar kaki. Ya itu dia makanya. Nggak ada yang takut sama Keimanannya dia. beda-beda. Dulu gimana sama Yesus, terus dia menolak, terus begitu, nggak tahu. Kayaknya tergantung musim kali bang. Nah itu dia. Tergantung musim. Coba kita Mana itu bekicot sorganya mana bekicot sorganya Gurunda. Sini biar gua jadiin abon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, tadi dia katakan ada nubuat. Jadi saya minta Bang, tunjukkan di izin kitabnya pamit, Bang, Nabi ya. Musa. Izin pamit ya. Iya, Makasih Bang silakan. Jo. Tadi mestinya Dewa dikasih kesempatan sama Edis dulu, Bang. Dewa pengen ngeledek dia. Kebetulan Dewa bawa pisang ini. Dia kan mau peluk pisang itu, Bang. Waduh, udah lama banget dia nggak makan pisang tuh. Baik, terima kasih Bang Gores, Kaisar. Yo Bang Dew. Ya, Dewa izin pamit, Bang Andre, Bang Juma. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Naikin anaknya naikin. Udah kabur. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak request lagi di bawah dia. Kalau sama Itu lu nggak mau dia. dijambak. Parah Itu kali dia. dijambak, Pilih-pilih Res. orang juga. dia tuh Oh alah, berarti nyari buat VT doang itu. Enggak, dia Jadi cuma buat VT doang dia. promosi kan. Jadi ya biasalah Bang Juma ini kan lagi dilaporkan ya. Jadi mereka lagi pingin menambah gitu kan barang-barang yang bisa dilaporkan gitu. Jadi semua orang memang disorong untuk membuat Bang Zuma ngamuk. Ya mancing-mancing emosi aja. Nggak mau dia udah aja nggak mau. Nggak mau jambak-jambak, ada di bawah berarti anaknya. Tadi ada. Ini aku undang Sekarang? lagi juga. Nah coba kasih sini, biar kita siksa Gurunda aman sini. Biar Nggak jadi mau Gurunda dia, merasa ulang tahun sekarang. Ayo. Mbak bawa sini. Oh Edis, Ada. nah Edis. Ada penghujat berdata ini. Iya, Penghujat dong. berdata. Dulu kan kita adalah penghujat yang Berdalil. Nah, Iya. penghujat berdalil. kita tanya. Mana naik dia? Walah ini apa? Ini mal tukang las. Iya, ini pengikut-pengikutnya yang bangga. Astagfirullah. Las Jordan. Edisnya mana di inilah? Gua udah di sini cabut dianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Gores, ayo siap-siap. Tunggu, belum jadi rekening. Gua udah punya rekening. Ini saya udah sama Ustadz Alif di jalan. Nanti Julius nyamperin gua baru kita berangkat bareng. Sejak kapan lu nggak punya rekening? Kan dari zaman dulu ada deh. Oh iya ya. Ya, ini ada Las Medan sama Jordan. Ini followernya Edis bukan? Iya, mereka adalah dayang-dayangnya Edis. Ya, dia saklar Kristus. Oh, Bukan Laskar. Bukan Saklar laskar, Kristus. saklar. Mau laskar, mau saklar. Yesusnya udah mati. Baru ada laskarnya. Pas hidup kemana? Jordan dengan Ian. Daki-daki sempaknya Edis. Lu ngapain bikin laskar Kristus, saklar Kristus 2025? Udah kemana? Kemana tahu Tuhan lu itu? Baru dibikin laskarnya. Loh, kok kabur? Saklar. Ah, iya itu. Kok Apa yang mau lindungin? kok pada kabur? Ah, ini Ferry Sawah ini. Diva Via ini apa Diva Via? Nggak tahu. Oh Edis nggak mau dijambak, oi. Di Papua. Oh, ini mah Mahmud, mamah muda beranak satu. Ada yang mau Penyanyi. didiskusikan? Penyanyi dangdut ini. Oh, Edis, muncullah Edis. Jangan sembunyi. Oi Mak Black. Mak Black. Edis Mak Black. Aku dulu manggil ini Mak Black, nah hitam. Hitam. Kayak apa? Mak Black, naik Mak Black. Salah, udah kabur. Pengikutnya pun ikutan kabur. ya. Jadi Edis, kalau lu mau, karena lu udah di mana tuh di kecamatan yang ada di LA gitu kan, lu udah punya duit lah, udah bisa lah untuk dialog netral di mana lah lu mau gitu kan. Gurunda
nyambut tuh kalau dialognya offline gitu. Padahal buat gua rugi Gurunda anjir sama Edis offline. Dialog sama Edis mah di ini aja di telepon umum cukup itu. Terlalu mewah buat Edis dikasih offline itu. Tapi nggak apa-apa karena Gurunda maunya begitu ya wes lah. Ayo, apa ini teriak-teriak? Dokter Richard, oi. Kenapa dengan Dokter Richard? Dokter Richardnya belum ada statement ya? Belum, justru itu belum. Justru kirain Jul udah. Parah ini si Jul bagian medsos nih. Aduh, pindah ke umum. Pindah ke Divum sono. Inventaris piring buat acara litbang. Pus. Ini lagi. Biasanya itu kan yang mengontek itu yang penting-penting humas. Nggak jelas tuh humasnya. Malah ngebalikin pres. Loh, benar kan? Yang pertemukan dengan siapa-siapa? Siapa? Ayo. Humas. Apa mereka yang maju? Lontong. Sebenarnya kalau orang-orang kayak gitu itu jatuhnya itu humas itu harusnya bener itu. Iya. Bener. Pergi ngelobi mualaf center yang lain. Udah gua backup Jul, transfer. Iya. Nggak benar nih. Oke, kita cari oten yang lain aja kalau begitu. Oh, ini yang mohon ada 60-an loh, bingung aku. Era Zulista. Apalagi ini? Nggak tahu. Cari Ferry yang Suwano, waktu bosan, bukan woi. perempuan. Ganti. Go. Ya, tolong yang muslim tarik ini ya permintaan ya. Kita butuhnya oten, woi. Oten. Kecuali kalian Kalian nggak ini ya nggak nonton Kores Kris gua anjir, buset. Ini framingannya Edi basi, bre. Yang nonton cuma 200. Ini lu dengerin dulu lah. Nih. Dengan Yesus dan Bapa di dalam Kristen. Selamat datang di kebenaran. Nah, case close ya. Kalau di dalam Kristen Nabi kita jadi Tuhan, Ikhwan. Itu intinya yang mau dimaksud sama Edis gitu. Berarti Nabi kami kalau di Kristen sama kayak Bapak. Ya. Ini parah sih. Berarti Nabi kami kalau di Kristen saya 28.000 lebih. sama kayak Bapak. Ya. Ya sama kayak. Berarti Nabi kami kalau di Kristen sama kayak Bapak. Ya. Ya sama kayak. apa nih? Woi, itu ditonton di kores.kris. Tuh framingannya Edis. Kalian pakai, kalian goreng. Gitu loh. Edis itu menyamakan Nabi kita dengan Allah Bapaknya Kristen. Tuhannya Edis sendiri. Itu blunder seblunder-blundernya itu. Harus diberitain sampai anak cucunya. Gitu loh. Anjir, ketawa lu renyah banget, Res. Aki Kores, ketawa lu renyah banget. Iya, seneng banget gua. Dia ngaku sendiri gitu. Begonya Edis, dia ini sedang di dialog lintas iman. Jadi perkataannya yang meninggikan atau gulu berlebih-lebihan kepada tokoh-tokoh dalam Islam itu akan berpengaruh dengan tahta-tahta Tuhan-Tuhannya mereka gitu. Itulah yang terjadi tadi. Ketika Nabi kita dibilang Rob, setara sudah sama Allahnya Kristen. Itu yang dia akui. Hahaha. Ya, coba Selamat datang di kau putar kebenaran. situ. Kau buka cam, kau putar di situ. Jadi biar. Gimana buka cam? Mau ini akun baru. Oh, lu kena tombak juga ya. Guys, di follow sekarang akunnya Bang Kores ya, Peraisiar. 3.000 jiwa follow langsung, follow biar bisa open cam. Waduh, udah 431 ya, Ki. Ah, 400. Itu 431 Peraistar. 400, baru 400 ya? Tadi di Bisa 900, 900. Bukan, itu Gas. akunnya. Enggak, ini kalau koin ini kalau misalnya, nah ini misalnya 1000 nih ya, ini 1000 nih. 1000 itu berarti 500 follower, satu follower itu 2 koin. Yang gua ngomong itu akunnya, pengikut. Ki. Peraistar 431. Udah 431 akunnya yang Aki buat. Yang report. Tuh, udah coba lu buka open cam, Bro. Coba open cam, Bro. Ini koinnya Ikhwan, bukan followernya. Nah, follower lu udah 1000, lu lihat dulu. Masa? Masa mau Udah, Ki. dulu makanya. Udah. Oh gitu. Udah. Saya adalah Kores palsu. Kalian tertipu. Haha, saya kabur. Gitu dong teman-temanku. Kalau kita bergerak, kita cepat, kita kompak kan. Nah,
Iklan dulu. Iklan dulu, Bang. Bikin room. Assalamualaikum bang, saya turun nih. Oke. Terpencet. Waalaikumsalam. Terpencet. Kita ada Oke, patung Sar. berhala sekarang. Gak ada iklan Bang Gengsar. Oke, ada Maria Magdalena. Bukan. Maria Margareta. Siapa nih Maria Margareta? Maria Margareta kakak gua namanya Maria Margareta. Itu di bawah kakak lu tuh. Tuh makanya turun dia. Loh, bukan kakak lu tuh. Bukan. Mana dia mau main-main kayak begitu, tapi namanya sama. Tuh coba Tahu mau Kores. jewel lu dong. Coba Kores. Lepas makan Coba ayah. Lepas makan aku ayah. Oh, ya, belum bisa iklan ya. Jul, gedein si Kores, Jul. Coba kita. Tuh udah bisa. Jul, gedein Kores, Jul. Nah. Oh iya udah bisa. Bayar. Ngapain membayar? Udah bisa. Mantap. Oh iya udah bisa. Mantap. Udah kasih tauin tadi gambarnya tadi. Apa namanya? Webnya lu sama videonya, kasih tauin aja. Oh iya bisa, keren. Enggak. Sip. Enggak itu PA. Oi, bisa. Open cam fix. Udah bisa. Lanjut. Ya udah bisa. Iya tadi kan cek ombak dulu gitu. Jadi itu Ikhwan, pentingnya Kores bisa open cam itu gitu loh, ya. Jadi gue ngecek bisa open cam tuh ke situ gue ngecek. Oh iya, siap. Jul, Burunda di mute. Sip. Oke, kita cari Oden yang bisa diskusi dengan benar dulu. Ya. Cari dulu. Ini ada pengikut nih. Cari sawah. Bosen gue dia. Mikael nih, orang baru ya? Assalamualaikum, shalom, Kores. Apa kabar? Hey. Kau lagi rupanya. Alaikum, my bre. Lelah dan tampan seperti biasa. Haha. Bebe. Ya. Berapa lama ngantri? Siang juga. Nasi goreng 1 dong. Waduh, ini kan. Ya udah, Ikhwan ya. Nanti lanjut lagi. Aku ke Unikriva dulu. Tadi kasihan Unikriva. Ini ada Marbun. Mana Marbun? Biasanya marga Marbun ini keras. Nah, jangan dibiasain ya, jelek. Marbunnya ganda lagi nih. Halo. Ya udah di sini ada Kakek Kaisar, ada Ayah Saiful sama Bang Andre, aman lah di sini ya, terkendali. Aku ke sana dulu. Halo Bang Ganda sama Bang Michael. Shalom. Oi, shalom oi. Loh, ini oten-otennya berhala semua rupanya. Halo, Bang Ganda. Ya, turun juga dia. Michael. Halo. Michael. Ya, Michael, mantap. Ada suaramu, mantap. Michael, dibuka mute-nya, Mike. Halo doang dia. Pengen bahas apa kita, Bang?
Pengen bahas, tadi lagi bahas Nono, sekarang nggak tahu mau bahas apa. Coba tanya. Halo. Mau bahas apa? Bang Geser. Tanya lagi Saiful. Bebas bang, Bang saya Geser. ikutin abang aja. Bebas ya. Monitor. Ya, lanjut ini ada si apa nih, Michael. Dia mau bahas-bahas Ya, bebas. mau bahas katanya. apa kau Michael? Ketuhanan, dosa waris, penyaliban, atau tidak cerita tentang 4 penulis? Ya, tema apa yang kau sukai dan kau kuasai? Silakan. Enggak bang, saya pengen nanya aja nih. Kalau misalnya dia pengen haid lah atau apalah, terus disuruh puasa, dia itu tetap harus puasa karena ciptaan Tuhan itu sempurna kan. Nah terus kenapa kalau misalnya dalam Islam, kalau mereka haid, dia itu nggak boleh puasa bang? Ya, itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Dan itu jawabannya. Oke, kita turunkan. Nah, jadi jawabannya di dalam Islam itu setiap ibadah di dalam Islam memiliki kaedah-kaedah. Di antaranya bagi wanita ada ibadah-ibadah yang tidak bisa mereka kerjakan ketika mereka sedang haid dalam keadaan tidak suci. Itu merupakan kaedah dan peraturan yang ditetapkan Allah melalui Rasulullah disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis. Jadi ketika mereka haid, mereka bukan hilang kewajiban mereka untuk berpuasa, mereka tetap harus berpuasa, tapi dengan cara menggantikan ketika setelah selesai haid. Seperti itu dia. Jadi dalam Islam itu ada kesucian. Ada kesucian dalam beribadah. Baik ketika haid tidak boleh mereka sholat, tidak boleh masuk ke dalam masjid, tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Nah, hal ini memang aturan di agama-agama samawi seperti itu. Nah, anehnya mungkin di agama yang tidak samawi nggak ada aturan dia memang. Memang itulah perbedaan antara agama samawi dan agama yang bukan samawi. Ya, itu aja. Oke, Yahudi juga tambahi ya. gitu, Bang. Yahudi juga gitu. Cuman kalian yang Saya tambahi Michael ya. Kau lihat di Imamat 15:19. Kau baca, seorang perempuan yang datang bulan maka semua yang dipegangnya menjadi najis. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darahnya dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Banyak lagi. Lebih keras ya. Najis semua Lebih yang kau keras pegang, yang dipegang perempuan najis, yang disentuh najis, yang ditiduri pun najis, semua najis. Apa? Ngeri kali hukumnya. Lebih Coba. keras. Lebih keras. Ngeri Bang Kaisar, ngeri. Jelas, Michael. Itu di mana Bang? Itu di mana Bang? Di Imamat. Di Imamat. Di Imamat berapa Bang? Imamat 15 sampai 30, 19:30. Aduh ngeri kali. Aduh. Tapi kenapa bang? Kan ciptaan Tuhan itu kan sempurna. Tapi kenapa nggak dibolehin? Bukan kalau misalnya kau lihat di Imamat aja. itu kan tetap ciptaan Tuhan. Tapi kenapa nggak boleh? Manusia ciptaan Tuhan, yaitu Hawa ataupun kaum Hawa, perempuan, itu semua memang sempurna. Tapi Tuhan itu tidak mau mencampur kotoran dengan kesucian. Tidak boleh. Harus dibedakan suci dengan keharaman, kenajisan itu tidak boleh dicampur, temanku, sahabatku. Itu ajaran samawi. Bahkan setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang dikuasai perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan udara. Bayangkan, membasuh diri dengan udara dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada saat ia mengenal sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang di tempat perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Bayangkan, dari matahari terbit sampai matahari terbenam, apapun yang dilakukan dia najis. Keras kan? Imamat 19 sampai 30. Imamat 15, butir 19 sampai 30. Lanjut. Ya, jadi kalau Anda tanyakan, setiap manusia, setiap ciptaan Allah itu sempurna. Sempurna untuk kebutuhannya. Sesuai dengan fungsinya.
Manusia diciptakan dengan kesempurnaan untuk fungsi dan tujuannya. Tetapi setiap benda itu tidak ada juga yang tidak semuanya sempurna. Dalam arti kata tidak semuanya tidak bercacat gitu. Pasti ada kekurangannya. Dan untuk wanita memang ketetapannya seperti itu. Dan itu juga merupakan coba bayangkan kalau wanita terus dalam keadaan suci selama 1 bulan, apa nggak capek itu? Coba kau bayangkan itu. Capek lah. Ya kan? Paham nggak? Bahkan Bang Michael kutambah ya, bayangan seorang perempuan Yahudi dan bayangan seorang laki-laki Yahudi menyentuh gereja haram bagi mereka. Dosa. Bayangan mereka, bukan tubuh. Coba tanya, najis dan haram. Mereka harus lagi bersucikan diri. Bayangan ya? Bukan saya ya, ini bukan saya. Itu ajaran dari Yahudism. Bayangan ya? Bayangan Bang. Bayangan ayah, bayangan. Ngeri. Ngeri kali. Jatuhnya najis dan haram. Mereka itu harus berpuasa lagi, harus mensucikan diri sampai dari matahari terbit dan matahari terbenam. Nah, itu lebih keras. Tapi di dalam Islam ada aturannya, ada kaidahnya seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka suci setelah 7 hari dan mereka mandi hadas besar. Mereka baru bisa melakukan ibadah-ibadah yang ditentukan. Seperti itu dia Michael. Michael dengar boleh Bang Michael. Nggak boleh Bang Michael. Menyentuh anaknya nggak boleh. Menyentuh suaminya nggak boleh. Pokoknya menyentuh makhluk hidup tidak boleh. Di Imamat 15 butir 19 sampai 30. Keras memang kawan. Itulah hukum samawi sebenarnya. Peraturan yang harus dijalankan demi kesucian. Lanjut. Gimana Michael? Udah bisa terima belum? Lah, Yaudah, lu bertanya. menurut saya udah paham dikit deh yang tentang yang haid ini nggak boleh ikut puasa. Nah sekarang saya punya pertanyaan lain. Bukan hanya nggak boleh ikut puasa loh. Coba bayangkan bagaimana di mana kesucian rumah ibadah Anda ketika di hari Minggu, semua wanita yang haid juga masuk ke dalam rumah ibadah tersebut. Bahkan laki-laki menggunakan sepatu siap pijak tai anjing, tai entah apa aja lah. Masuk ke dalamnya. Di mana kesucian rumah ibadah Anda? Ya udah. Udah gitu aja jawabannya. Bersangkut paut sama yang Enggak, dijawab dulu aja, dijawab dulu. Jangan banyak pertanyaan. Bang. Anda Iya, banyak kenapa? bertanya. Itu kan ditanya, kira-kira jawaban Anda apa? Apa tuh? Kalau menurut saya, kalau menurut ajaranmu seperti itu, ya sudahlah. Karena menurut ajaran saya berbeda. Lah itu Iya, kau Bang. ditanya Itu tadi di toh. Imamat, itu di Imamat. Di Imamat juga itu ajaranmu. Tadi Astagfirullahaladzim. dikasih pertanyaan, ya, bagaimana menurutmu tentang gerejamu? Ya kan, pakai sepatu masuk ke tempat ibadah, walaupun itu sepatu nginjek tai anjing, tai apa? Kira-kira bagaimana? Itu disengaja Apa loh sih Bang, itu kesuciannya? sengaja loh. Bukan karena Iya, apa takdir kesuciannya? Allah loh. Kalau Betul. yang tadi Cuman haid apa? tadi Coba. takdir Allah kan? Coba dijawab. Jadi jangan banyak bertanya, hanya senang bertanya, tapi kalau ditanya nggak bisa jawab. Coba jawab dulu. Kita kembalikan seperti apa pertanyaan Anda. Makanya kita balikin. Bisa nggak menjawab? Ayo Michael, jawab. Ya, coba ulangin tadi pertanyaannya apa? Masih kurang paham. Di mana kesucian rumah ibadah Anda ketika di dalamnya ketika hari Minggu dimasuki oleh wanita-wanita yang sedang haid, ya kan? Wanita-wanita yang sedang menstruasi. Bahkan laki-laki dan prianya menggunakan sepatu ke dalam gereja. Ketika di luar mereka berjalan kaki, mungkin ada pijak tai kucing, tai anjing, tai babi dan sebagainya. Kalau yang haid tadi, oke, kamu bilang itu adalah kodrat daripada Allah. Yang menggunakan sepatu ini gimana? Silakan. Lah, udah siap Michael.
Boleh saya bantu? Nah, diam. Monggo, monggo. Di dalam Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi Yesus sudah menggenapinya itu, Yesus sudah datang menggenapi hukum Taurat itu bagi kami. Jadi yang berlaku itu adalah hukum kasih karunia. Percaya kepada Yesus kamu diselamatkan. Percaya kamu dibenarkan. Ketika hukum kasih karunia tadi, Bang. Tunggu, Bang. Biarkan, Bang. Enggak. Gini. Silakan Bang Michael. Tunggu, jawab dulu Bang Michael. Oh ya, jadi begini Bang, kalau dalam kekristenan itu, najis atau tidaknya seseorang lebih ditentukan oleh hati atau perbuatannya, bukan kondisi fisik seperti haid, menginjak sesuatu yang kotor. Tapi apakah tahu nggak bahwa ajaranmu sudah mengajarkan untuk melepaskan alas kaki? Ada nggak di ajaranmu? Bahwa memasuki tanah yang kudus atau sesuatu yang suci itu harus melepaskan alas kaki, itu ada nggak di ajaranmu? Dari mana? Nggak. Sumbernya? Nggak, tunggu, saya tanya dulu. Ada nggak ajaranmu ya untuk melepas alas kaki masuk ke tempat yang kudus atau tempat suci? Kan gerejamu kan tempat suci ceritanya. Gerejamu tempat suci nggak? Gerejamu tempat suci nggak? Benar. Ya, ada nggak ajarannya bahwa harus melepas alas kaki? Nggak ada aturannya seperti itu. Nggak ada. Namanya Anda itu tidak pernah belajar Bible. Buka Keluaran 3 ayat 5. Tapi emang ada Keluaran 3 ayat 5. Buka Keluaran 3 ayat 5. Untuk melepas sepatu. Kita hidup dikasih Tapi karunia dalam perjanjian baru. Enggak, buka Keluaran 3 ayat 5. Coba. Oh, perjanjian baru. Jadi kau nggak pakai itu perjanjian lama. Kau tidak pakai itu perjanjian lama. Jadi kau tidak pakai itu perjanjian lama. Jadi nggak mau pakai perjanjian lama. Kau jangan bahas perjanjian lama lagi. Jangan kau kutip-kutip perjanjian lama lagi. Sepakat ya? Sepakat ya? Kalau kau bilang tadi katanya itu perjanjian lama, kita sudah ini perjanjian baru. Udah, oke, kalau gitu semua diskusi jangan kau pakai perjanjian lama. Bagaimana? Sepakat? Sepakat nggak? Emang tahu nggak perbedaan dari perjanjian lama sama perjanjian baru? Apa perjanjian lama? Apa perbedaannya perjanjian lama dan perjanjian baru? Tadi tunggu sebentar. Sebelum sama ini, tadi Anda katakan bahwa tidak ada ajaran dari Kristen bahwa harus melepas alas kaki. Kan begitu? Padahal di Keluaran 3 ayat 5 itu sudah dianjurkan, tanggalkanlah kasurmu dan kakimu sebab tempat di mana kau berdiri adalah tanah yang kudus. Kan kau mengatakan gereja itu adalah suci. Nah, di situ kamu mengatakan bahwa tidak, itu zamannya sudah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Jadi kamu tidak mau pakai lagi perjanjian lama. Gitu ya. Kita sepakatin dulu bahwa Anda, semua orang Kristen, jika mau berdebat, jangan menggunakan perjanjian lama. Sepakat atau tidak? Tunggu. Aku permisi bentar ya. Aku mau beli makan, belum makan dari tadi aku. Minta tolong Silakan. Bang Andre ya, moderator sama Bang Kaisar sama Abah. Oke. Ya. Gimana? Masuk. Kira-kira gimana? Hah? Jangan pakai ya. Kita sepakat dulu. Jangan pakai kok perjanjian lama. Pada saat kita ngomong begini, kok nggak mau perjanjian lama pakai? Soalnya Anda katakan bahwa ya ini ajaranmu. Kalau seandainya begini-begini, ya udah kita dibalikan dengan dengan pertanyaan yang sama. Tapi kan Anda kan menjawab apa? Sepakat dulu nggak? Nggak mau pakai perjanjian lama. Jadi semua tidak ada yang menggunakan perjanjian lama. Semua orang Kristen kalau diskusi tidak boleh menggunakan perjanjian lama karena itu bukan kitab kalian. Gimana? Nah, ngomong dong Michael. Ya udah, kenapa kayak gitu Bang? Kenapa nggak boleh pakai perjanjian lama? Saya tanya dulu. Loh, makanya saya tanya tadi kan. Saya tanya bahwa apakah ada ajaranmu melepas alas kaki masuk ke tempat suci? Kamu bilang tidak ada. Saya bukain Keluaran 3 ayat 5, tapi kamu bilang apa? Ya itu kan perjanjian lama sudah lewat. Ini sudah perjanjian baru. Berapa tadi? Keluaran 3 ayat 5. Buka. Itu ajaranmu. Ajaranmu itu. Di ajaranmu aja sudah menyuruh untuk melepas alas kasut. Artinya alas kaki. Ya. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus.
Tapi Anda tadi sendiri mengatakan bahwa tidak ada ajaran orang Kristen bahwa disuruh melepas alas kasut. Masalah najis segala macam itu udah dari hati segala macam. Terus buat apa aturan-aturan yang dipakai di sini? Dilarang makan babi, melepas alas kasut segala macam. Puyeng dah. Coba jawab dong. Ini gini, saya ngikutin apa pertanyaanmu dan kita kembalikan pertanyaanmu ini saya bertanya. Jadi gini bang, perjanjian lama sama perjanjian baru bedanya perjanjian lama itu seperti pertanyaan-pertanyaan. Lalu perjanjian baru itu seperti jawabannya. Nih tadi coba jawabannya perjanjian baru apa? Pertanyaannya adalah dari Keluaran 3 ayat 5. Jawabannya ada di Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi kamu sebentar, maaf saya potong. Jadi keluaran itu adalah sebuah pertanyaan. Perjanjian lama itu gimana ceritanya bahwa pertanyaan itu adalah perjanjian lama? Itu adalah sejarah. Wah, jadi kau nggak pakai itu aturan-aturan. Jadi kalau begitu hukum Taurat 10 hukum Taurat itu adalah cuma sejarah dan itu adalah sebuah pertanyaan. Saya tanya. Kau percaya hukum Taurat nggak? Pertama adalah perjanjian antara Allah dan bangsa Israel dengan syarat mereka menaati hukum Taurat. Kalau begitu Anda nggak pakai dong. Kalau begitu Anda nggak perlu pakai dong perjanjian lama. Kalau begitu Anda nggak pakai dong, nggak perlu pakai dong, karena itu buat Israel. Iya dong. Anda nggak butuh perjanjian lama toh? Kan perjanjian lama itu kan seperti pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, berarti nggak ada jawaban. Di mana seperti pertanyaan di Keluaran 3 ayat 5? Ini loh yang tadi kamu baru kasih loh. Iya, apa? Gimana itu sebuah pertanyaan? Kalau gitu perjanjian lama, hukum Taurat adalah sebuah pertanyaan, gitu maksudnya. Ya udah tadi kamu kasih pertanyaan apa? Loh, saya tanya bahwa Andakah ajaranmu melepas alas kaki masuk ke tempat suci? Kamu bilang tidak ada. Saya bukakan di Keluaran 3 ayat 5. Hah? Ya, terus jawabannya ada di Ibrani 10 ayat 19 apa? sampai 22. Jawabannya apa? Ya coba bacakan apa jawabannya? Mau baca sendiri aja. Enggak bacakan. Oh ya, monggo sabar. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabur, yaitu dirinya sendiri. Ya. Jadi kau mengikuti Ibrani daripada Keluaran gitu toh? Iya dong. Apa tadi bang? Jadi kamu lebih mengikuti perjanjian baru ketimbang perjanjian lama toh? Dari tadi saya ngomong gitu bukan? Perjanjian lama itu adalah pertanyaan, perjanjian baru sekarang adalah saya tanya, jawaban. dari mana bentuknya perjanjian lama itu adalah pertanyaan? Dari mana bentuknya? Kalau loh, begitu, ini yang barusan kamu tanya ya, 10 loh. hukum Taurat. Yang kamu tanya itu apa? Ya namanya kamu mencocok logikan, bro. Ini topiknya apa deh? Sabar. Tentang Anda mencocok logikan. Kan? Sekarang begini. Alas kaki itu kan? Iya. Nah, ya sekarang itu begini kan saya tanya. Pertanyaan. Coba baca lagi Keluaran 3 ayat 5 bahwa itu sudah diperintahkan, lepaskanlah alas kasutmu. Lepaskanlah alas kasutmu untuk untuk menginjak tempat di mana tempat suci. Kan begitu. Itu sudah perintah. Perjanjian lama itu adalah perintah dari Allah. Begitu juga 10 hukum Taurat itu adalah perintah dari Allah. Begitu juga Keluaran 30 ayat 20. Keluaran 30 ayat 20 itu adalah cara berwudu. Nggak percaya? Silakan buka. Itu adalah perintah, bukan pertanyaan. Ini belum nyambung aja masuk ke Keluaran 30 ayat 20. Itu cara berwudu. Itu, Bang Andre. Kita bahas sejarah dulu nggak, Bang? Bang Andre, nggak masuk sama dia, Bang Andre. Kita ikuti coba mau dia. Kau bilang perjanjian lama itu adalah pertanyaan ya. Kau bilang tadi perjanjian lama itu pertanyaan. Oke, kami ikuti. Jawabannya ada di perjanjian baru. Oke. Sekarang coba jawab. Anak perempuan dapat dijual bapaknya apabila ada seorang yang menjual anaknya sebagai budak. Maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki. Di Keluaran 21 ayat 7. Jawabannya coba lihat di perjanjian baru. Apa jawaban dirinya? Cepat. Apa? Tuh kan. Ganti topik apa gimana ini? Tadi kan bahas maksudnya kan ku ikuti. Loh, sekarang diikuti. Kau bilang tadi PL itu pertanyaan.
Kamu bilang perjanjian lama adalah pertanyaan. Udah tanya Dan deh, jawabannya ada apa? di PB. Pertanyaannya, anak perempuan dapat dijual bapaknya apabila ada seorang yang menjual anaknya sebagai budak. Maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak laki-laki. Keluaran 21 butir 7. Jawabannya coba di mana di PB? Pengen dengar Apa kami. tadi sebutin Silakan. dong, sebutin lagi dong. Keluaran berapa? 21 butir 7. Oke, terus Mampus. Kalau diskusi sama gua itu apa yang kau pertanyakan saya akan kembalikan. Bagaimana bentuknya kalau seandainya itu menjadi sebuah pertanyaan? dari saya, 2 pertanyaan dari kamu. Berarti saya akan tanya satu lagi ya ntar ya. Loh, tunggu dulu. Tadi kan Anda mengatakan, sebentar. Anda mengatakan bahwa perjanjian lama itu adalah sebuah pertanyaan dari apa jawabannya itu adalah perjanjian baru. Kan Anda ngomong begitu. Betul dong? Ya enggak? Kan dibalikin tanyaannya. Karena apa? Di mana letaknya pertanyaan perjanjian lama itu adalah sebuah pertanyaan. Padahal itu lagi dari Keluaran 21 ayat 7. Apabila seorang menjual anaknya yang itu perempuan sebuah perintah sebagai Allah, budak, itu juga sebuah pertanyaan, bukan sebuah jawaban atau bukan perintah. bukan perempuan itu tidak ngomong mulu aja. Ini mau bahas yang mana dulu, Bang? Mau bahas yang perintah Allah apa mau yang ini dulu? Udah, jawab dulu aja sih Kaisar. Yaudah, tahu Bang. Jawabannya ada di Perjanjian Baru Galatia bab 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Masih percaya budak, bro? Berarti kau masih percaya perbudakan sampai saat ini? Masih percaya ke perbudakan? Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Nabi kami yang tercinta, memberantas, hanguskan perbudakan. Kalian masih percaya? Makanya konotasi stigma kalian itu seorang penjajah sampai sekarang. Paham? Kejebak dengan pertanyaanmu sendiri, Bung. Gimana, Bung? Kau ini coba kau ulang lagi, bro. Namanya kau Anda ini masih percaya akan perbudakan sampai saat ini orang Kristen. Lagi lu mau budak Budak di mana? Pertanyaan saya udah terjawab apa belum? Tadi jawabannya ada di Galatia bab 3 ayat 28. Oh, ini orang nggak ngerti, bro. Ini orang nggak ngerti, Bang Kaisar. Silakan, Bang. Ini orang nggak ngerti, nggak paham. Dia berkumpul sama Lanjut Bang Andre. Ya. Rokok dulu aku. Iya, jadi di sini tadi kan pertanyaan Anda itu sampai masalah haid sudah dijawab sama ayahnya ini, ya kan? Terus tapi Anda mengatakan bahwa itu adalah tidak ada namanya ajaran yang ada di kalau seandainya ini gua rangkum bahwa kalau seandainya haid itu itu nggak dipermasalahkan di Perjanjian Baru, ya, tidak dipermasalahkan di Perjanjian Baru karena apa? Karena memang tidak ada ajarannya. Nah, makanya saya tanya pada saat ditanya sama ayah ini masalah menginjak menginjak kotoran itu pada masuk ke tempat suci. Kira-kira gimana? Ya kan? Bahwa Anda mengatakan bahwa tidak ada ajarannya orang Kristen untuk melepas alas kaki. Saya bukakan Keluaran 3 ayat 5 bahwa ini adalah perintah bahwa Perjanjian Lama, ya. Apakah Perjanjian Lama menurut Anda ini adalah perintah Allah atau bukan? Anda mengatakan itu adalah sebuah pertanyaan. Perjanjian Lama semuanya itu adalah sebuah pertanyaan. Jawabannya adalah jawabannya Paulus. Galatia itu adalah jawabannya Paulus. Ya, semuanya itu jawabannya Paulus. Jadi Anda sebenarnya menyembah Paulus, bukan apa dikatakan oleh Perjanjian Lama. Anda lebih memilih apa yang dikatakan oleh Paulus. Emang Galatia siapa yang menulis? Apakah itu Injil? Itu surat Paulus. Itu bukan Injil, itu surat Paulus. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah perintah Allah? Coba jawab. Anda lebih memilih surat-surat Paulus ketimbang apa yang dikatakan oleh Perjanjian Lama. Anda katakan Perjanjian Lama adalah sebuah pertanyaan. Jawabannya adalah jawabannya si Paulus. Semua yang Anda katakan Galatia. Lu dapat jawaban dari mana? Dari Roh Kudus. Roh Kudus dari mana? Dari Allah. Iya, Allah siapa? Paulus siapa?
Sekarang gua tanya, apa? Bagaimana lu bisa mengatakan bahwa semuanya adalah firman Allah dari Paulus? Satu-satu Bang, satu-satu aja. Ya Apa dulu? coba Apa yang Anda dibahas terangkan. ini? Apa tuh? Bagaimana Anda satu-satu? Bagaimana Anda bisa terangkan bahwa perjanjian lama itu adalah sebuah pertanyaan? Buktinya tadi yang alas kaki ke gereja nggak boleh terus dijawab. Ada urusan saya, Julius ya, semua ya Julius. Saya pamit ya, ada urusan. Oh ya, monggo. Thank you Ya. Jawab dulu. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan bahwa perjanjian lama itu adalah sebuah pertanyaan? Coba. Bagaimana dari Keluaran 3 ayat 5 itu dikatakan bahwa itu adalah sebuah pertanyaan? Bagaimana 10 perintah Allah itu adalah sebuah pertanyaan? Coba. Enggak loh gimana? Bang. Seperti pertanyaan kayak yang seperti ini, lalu dikasih jawabannya di perjanjian baru. Seperti yang saya bilang tadi. Nggak nyambung, bro. Nggak nyambung. Bahwa ini makanya kalau begitu nggak nyambung, brother. Tidak nyambung. Karena yang diajarkan sama guru agama saya. Mencocok logikan, bro. Saya tanya, bagaimana Anda bisa menyimpulkan bahwa perjanjian lama ini adalah sebuah pertanyaan? Sedangkan di sana adanya hukum-hukum. Bagaimana bisa Jadi itu semua sebuah hukum-hukum pertanyaan? itu adalah sebuah pertanyaan. Jawabannya itu adalah Paulus, gitu. Gitu menurut Anda? Iya. Jadi jawabannya itu adalah semuanya Paulus yang menjawab. Orang Farisi yang menjawab itu. Hah? Semua perintah-perintah yang ada, misalkan Anda kan mengutip nih, Anda mengutip perjanjian lama nih, Anda mengambil ini perjanjian lama ini yang bukan kitabmu nih, Anda ambil nih perjanjian lama. Kalau begitu, jangan ya, kalau dari pertanyaanmu, jangan, ingat, sepakat ya, jangan kau ambil ayat-ayat yang ada di perjanjian lama. Kenapa begitu, Bah? Ini kan agama saya. Loh, kalau begitu apa? Kalau begitu ikutin apa yang sesuai dengan apa yang tertulis di perjanjian lama. Ayo. Fungsi perjanjian baru apa lah buat yang better lah. Loh, perjanjian baru apa, mana? Itu apa? Perjanjian lama itu pertanyaan, masih mengikuti tradisi-tradisi orang Yahudi. Lalu ya, Yesus kalau lahir. begitu, Anda apa? Jadi Anda tidak mengikuti apa yang kamu nanya kamu. Ini orang. Loh, ulang. Anak kecil ini, anak kecil dia nggak ngerti, sekarang nggak ngerti. Udah buanglah kau perjanjian lama, kau buang perjanjian lama, kau buanglah perjanjian Udah, lama. anggap saja saya udah jawab dua pertanyaan dari kamu, kamu masih jawab satu pertanyaan dari saya. Tidak ada yang namanya kau turuti. Perjanjian lama tidak ada yang kau turuti. Itu kitabnya siapa, Torah? Kitabnya siapa, Torah itu? Saya tanya, kitabnya siapa? Kamu tahu fanatisme gak? Gua pernah tanya, diajarin gak sama guru kamu fanatisme? Enggak, gua tanya itu kitab siapa, Torah? Kitab siapa, Torah? Gua tanya. Hah? Jawab. Apakah perjanjian lama itu kitab Torah atau bukan? Sekarang saya tanya. Hah? Coba di mana? Apaan tuh Bang? Kasih tahu. Enggak, kitab kalau katanya kau tahu. Kitab siapa yang kau kutip itu, kitab Torah itu? Kitab siapa? Kitab Kristen. Coba. Biar gua ngangkat lebih tinggi lagi nih kalau saya kau katakan itu adalah kitab Kristen. Moses. Hah? Kitab siapa itu? Sudah tahu kitab Yahudi? Ya? Sudah tahu kitabnya Yahudi? Bisa lanjut ntar gak Bang? Ini mau ada pelajaran Bang. Oh, anak sekolah. Oh, monggo, silakan. Silakan. Bentar ya. Jam 4. Tawa lu, tawa. Sekolah dulu aja kau. Kau sekolah dulu, belajar dulu lah kau. Kau cari dulu lah kau, ya. Cari dulu lah. Udah, saya memang dulu ya. Emang susah jawab orang pinter. Oh iya dong. Kalian bodoh. Gimana ya? Bang Miralius, Bang Mirauli. Mana tahu abang bisa menjawab bang? Bang Kudus bisa menjawab. Loh. Ini belum Bang Zuma yang jawab. Kalau Bang Zuma jawab, celeng kalian. Bener. Ini hal simpel aja yang kayak gini-gini, yang simpel yang biar gua tanganin kayak gini. Nanti Bang Zuma, aduh ngeri kali kau.